Jadi saat kampas mulai menipis ini piston semakin menonjol. Dan ini menyesuaikan biasanya. Posisinya ini semakin mekar ke sini, semakin tertarik. Jadi saat kampas rem tebal ini posisinya nekan penuh gini. Oke, hari ini kita akan ganti kampas rem depan atau dispat Honda Vario 125 ini. Jadi untuk bagian dudukan cakramnya ini ada dua baut. Dan untuk melepasnya bisa gunakan kunci L kembang ukuran T40 ini. Dan bisa kita masukkan dan kita pukul-pukul dulu nih bagian kuncinya, karena biasanya keras nih kalau belum pernah dibuka. Dan kita sambung pakai pipa. Terus kita putar ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi untuk memutarnya harus sekali jadi harusnya. Kalau kadang nggak pas atau kurang tekanan biasanya diputar gini slack bagian bautnya sini. Atau kalau kuncinya yang jelek kuncinya yang slack biasanya. Oke, langsung putar sampai lepas dan tarik. Nah, ini kampasnya sudah tipis ini, dan bagian piringnya sudah tergores-gores ini, lambat dalam penggantian ini. Terus lepas baut tahanan kampasnya ini, ada satu baut ini pakai kunci 8. Bisa gunakan kunci T atau kunci segitiga itu yang bagian 8. Kita putar ke kiri sampai lepas. Atau kalau keras sebelum membuka kedua baut ini bisa dilonggarin dulu nih bagian baut 8 ini. Tarik terus lepaskan bagian kampasnya. Nah, ini udah terlepas. Dan untuk bagian besinya ini atau mainannya ini harus ringan ini. Nah, ini tidak gerak sama sekali ini. Jadi bagian penahan kaliper sama kalipernya ini harus ringan ini mainnya. Bisa naik turun gini atau kanan kiri. Dan untuk melepasnya bisa dipukul ke arah dalam sini. Kalau tidak macet biasanya bisa ini dipukul-pukul gini. Nah, ini sudah terlepas ini. Ini keras banget ini karena kering ini. Nah, ini kita kasih pelumas bagian sini, sebelumnya bisa dibersihkan dulu. Dan kalau dipukul tidak bisa lepas ini, kalau terlalu macet bisa dilepas bagian bautnya sini. Ini ada baut 12 ini, dilepas dulu terus diputar-putar, tarik, biasanya lepas kalau gitu. Dan untuk bagian besinya yang berkarat ini atau bagian asnya ini bisa dibersihkan pakai amplas dulu. Dua-duanya bisa diamplas. Bisa gunakan amplas yang agak kasar supaya cepat bersih. Oke, sudah bersih nih. Nah, ini masih keras karena kering ini bagian dalaman karetnya. Bisa kita kasih stempel atau grease bagian besinya sini. Dan bagian besi ini ada cekungannya nih. Nah, nih ada yang bagian rata, yang ini membulat, yang sini rata juga. Ini untuk
penahan grease supaya tidak cepat kering. Bagian sini juga ada yang rata. Nah ini, yang ini rata. Sisi kanan kirinya rata dan sisi sebelahnya membulat. Dan bagian pistonnya juga bisa kita bersihkan dulu nih sebelum pemasangan. Oke, ini pistonnya bisa kita bersihkan pakai kain sebelum dimasukkan. Atau kalau terlalu kotor bisa dibersihkan pakai air sama sabun. Kita kuas-kuas dan dibersihkan sampai mengkilap. Oke, setelah bersih ini bisa ditekan masuk. Gunakan alat seadanya saja ini. Bisa kita pakai bekas kampas yang lama, kita tekan pakai kunci. Nah gini. Atau ada alat khususnya juga ini, biasanya masuk sini dan tekan dari sini. Kalau tidak ada alat khususnya bisa gunakan cara ini. Oke, tekan masuk sampai pistonnya rata. Nah, ini sudah rata sama kalipernya ini. Terus kita pasang nih bagian bracketnya ini. Pastikan ini ringan. Nah ini harus main ringan kanan kiri. Kalau ini keras biasanya remnya akan berat, putaran rodanya biasanya berat. Nah ini harus main ringan nih. Ini sudah licin. Terus kita pasang bagian dispet yang baru atau kampas remnya. Dan untuk memasangnya bisa dipasang bagian dalam dulu. Dan ini ada klep penahannya bagian sini. Bagian bawah sini. Dan memasangnya jangan sampai terbalik nih. Jadi untuk yang bagian cekung ini bagian luar, yang rata bagian dalam. Gini posisinya. Terus pasang dulu bagian dalam. Terus untuk yang bagian luar ini nyangkut pada baut yang bulat sini. Terus pasang lagi baut tahanan dari luar sini. Oke, tinggal pasang lagi pada dudukannya. Terus pasang lagi bagian baut dudukannya ini. Ada 2 baut. Pakai kunci L kembang T40. Oke, selesai. Dan kita tekan-tekan bagian handle remnya nih. Nah ini kita tekan-tekan supaya nekan bagian kampas remnya, bagian pistonnya nekan ke kampas remnya. Nah ini ringan ini. Jadi cara kerjanya saat
tuas rem ditekan, ini piston menekan bagian kampasnya. Oke, kita lepas dulu supaya terlihat. Jadi saat tuas rem ditekan, ini bagian pistonnya ini menekan kampas. Terus bagian kampasnya menekan ke piringan sehingga roda berhenti berputar. Dan untuk bagian mainannya ini menyesuaikan. Jadi saat kampas mulai menipis, ini piston semakin menonjol. Dan ini menyesuaikan biasanya. Posisinya ini semakin mekar ke sini, semakin tertarik. Jadi saat kampas rem tebal, ini posisinya nekan penuh gini. Saat kampas rem mulai menipis, ini keluar dikit-dikit sini. Jadi menyesuaikan sama kampasnya sini. Jadi semakin tipis, ini piringannya kan posisinya di sini. Jadi ini semakin ke sini arahnya, semakin melebar sehingga putaran roda tetap ringan. Kalau ini tidak main, biasanya jadi berat putaran rodanya. Dan untuk minyak remnya nggak usah diisi lagi atau ditambahin, karena saat kampas rem menipis ini minyaknya turun, karena ini semakin menekan ke sana bagian pistonnya, sehingga minyak remnya lebih banyak di bagian sini. Dan bagian atas biasanya berkurang. Tapi setelah penggantian kampas yang baru, ini pistonnya ditekan ke bagian dalam sini, akhirnya minyak rem kembali ke atas dan penuh lagi. Dan untuk standarnya penggantian minyak rem ini biasanya dilakukan di setiap 40.000 km. Tapi kadang biasanya nggak pernah diganti sampai adanya kerusakan di bagian master biasanya. Nah, biasanya masternya rusak baru ditambahin minyak. Jadi untuk perawatan yang lebih bagus harusnya diganti di setiap 40.000 km atau pemakaian sekitar 2 tahun. Kalau belum ada 40.000 km nggak usah diganti, nggak masalahnya, atau nggak usah ditambahin bagian sini. Volumenya ini biasanya tidak akan berkurang ini. Setelah penggantian kampas baru, ini biasanya penuh lagi. Ini ada intipan bagian kacinya, nggak kelihatan dari depan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang.